Innal hamdalillahi wahdahu nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، أيها الحاضرون، أوصيكم وإياي بتقوى الله. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, saudara sekalian, sedang Jumat yang dimuliakan Allah. Kembali mari kita bersyukur kepada Allah. Kita berada di bulan yang dimuliakan Allah, yaitu bulan Dzulqa'dah, termasuk di antara bulan-bulan haram, bulan yang disucikan, di mana Allah Subhanahu wa taala berkata, minha arba'atun hurum. Ada 4 bulan yang dimuliakan, yang disucikan, yang 3 bulan berturut-turut, yakni Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram, dan 1 bulan berikutnya yaitu bulan Rajab. 3 bulan berturut-turut ini juga biasa disebut oleh sebagian ulama sebagai bulan-bulan haji. Karena mulai bulan Dzulqa'dah ini kaum muslimin dari penjuru dunia sedang mempersiapkan diri menuju tanah suci untuk melaksanakan ibadah haji. Maka mari kita doakan semoga saudara-saudara kita yang sedang menuju tanah suci, akan melaksanakan ibadah haji, Allah berikan kesehatan bagi mereka, Allah kuatkan lahir batinnya, Allah tambah keimanan dan ketakwanya sehingga menjadi haji yang mabrur. Salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarganya, para sahabatnya, dan kepada seluruh umat yang istiqamah hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang berada di dalamnya. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, saudara sekalian, sedang Jumat yang dimuliakan Allah. Kalau sebagian orang yang punya kemampuan melaksanakan ibadah haji, Masya Allah, sangat nikmat. Apalagi menjadi haji yang mabrur. Nabi mengatakan, Al-hajjul mabrur laisa lahul jaza' illal jannah. Haji mabrur itu tidak ada balasannya kecuali surga. Nikmat benar. Namun sebagian besar kaum muslimin banyak yang belum diberikan kesempatan atau belum mendapatkan undangan dari Allah ke tanah suci, berada di tanah air mereka masing-masing, termasuk kita sebagian. Maka dianjurkan untuk melaksanakan ibadah yang tidak kalah pentingnya, wabil khusus ketika kita masuk di bulan Dzulhijjah nanti, kita diperintahkan, disunnahkan untuk melaksanakan ibadah saum sunnah Arafah. Pada saat kaum muslimin sedang wukuf di Arafah, maka kaum muslimin di tempat lain yang tidak haji disunnahkan puasa Arafah.
Dan puasa Arafah itu Nabi mengatakan mendapatkan pahala 2 sekaligus. Pahala pertama, Allah akan ampuni dosa-dosa yang lalu. Dan pahala yang kedua, Allah akan ampuni dosa-dosa yang akan datang 1 tahun yang lalu. Akan datang 1 tahun yang akan datang, 1 tahun yang lalu Allah akan ampunkan dengan ibadah saum sunnah Arafah. Luar biasa. Jadi tanggal 10-nya kita menginjak hari raya yang sangat luar biasa, yaitu hari raya Idul Adha. Kenapa luar biasa? Karena hari raya Idul Adha ini perayaannya berbeda dengan hari raya Idul Fitri. Kalau hari raya Idul Fitri, takbiran hanya dimulai malam hari, malam takbiran, sampai khotib naik mimbar solat Idul Fitri. Ba'da solat Idul Fitri, tak ada lagi takbiran. Selesai. Tapi ketika datang kita memasuki hari raya Idul Adha, di malam hari raya Idul Adha kita bertakbiran, lalu kemudian paginya kita sholat Idul Adha, dan tetap dianjurkan bertakbiran di tanggal 10 Zulhijjah, ditambah tanggal 11 Zulhijjah, ditambah tanggal 12 Zulhijjah, dan tanggal 13 Zulhijjah. 4 hari. Ini lebaran umat Islam sedunia. Luar biasa. Mestinya tidak ada yang berbeda di seluruh penjuru dunia. Karena puasa Arafah itu simbol daripada orang yang melaksanakan ibadah haji wukuf di Arafah. Namun apabila masih ada perbedaan, tentu saja perbedaan itu merupakan rahmat dari Allah. Setiap perbedaan para ulama, jika benar dia mendapatkan 2 pahala, hatta salah sekalipun dia mendapatkan 1 pahala. Masalah muslim rahmatullah. Dan Nabi Muhammad SAW di hari Idul Adha dan hari-hari tasyrik itu yang paling afdal, yakni kegiatan melaksanakan penyembelihan hewan kurban. Baginda Nabi Muhammad SAW pernah mendapatkan perintah berkurban. Dengan kalimat utamanya Allah mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna a'tainakal kautsar. Ya Rasulullah, sesungguhnya kami telah memberikan nikmat kepadamu, nikmat yang banyak. Nabi sepertinya mendapatkan teguran dari Allah. Kenapa? Karena Allah menyatakan kami telah memberikan nikmat kepadamu yang banyak ya Rasul. Sehingga ma'asyiral muslimin, para ahli tafsir menyebutkan bahwa asbabul nuzul dari turunnya ayat ini karena Nabi pada saat itu dalam kondisi sedih. Sedih atas meninggal anak laki-lakinya yang masih berusia di bawah 2 tahun. Karena anak Nabi laki-laki ada 3, semua meninggal di bawah usia 2 tahun, bahkan ada di bawah 1 tahun. Meninggal semua. Sehingga Nabi tidak memiliki anak laki-laki yang sampai besar. Orang-orang kafir Quraisy menyebut Nabi Muhammad SAW dengan sebutan abtar, terputus, sudah tidak punya keturunan lagi. Andai kata Rasulullah punya anak, dan memang punya anak dari Sayyidah Fatimah, ada Hasan, ada Husain. Hasan misalnya bin Ali bin Abdul Muttalib, Abu Talib bin Abdul Muttalib. Tidak disebutkan nama Muhammad. Ali bin Abu Talib bin Abdul Muttalib. Nabi Muhammad tidak disebutkan. Di situ Nabi sedih. Seolah-olah keturunan Nabi habis. Disebut abtar. Maka Allah menyebutkan dalam surat itu, Inna syani'aka huwal abtar. Bukan kamu yang putus, ya Rasul. Kamu tidak terputus nasabnya, kamu tidak terputus keturunannya sampai akhir zaman nanti. Bahkan nanti akan ada yang namanya Imam Mahdi. Beliau adalah bagian dari keturunan Nabi Muhammad SAW. Keturunannya Nabi tetap ada, dijaga sama Allah. Mereka lah yang terputus. Tidak ada keturunan Abu Jahal, tidak ada keturunan Abu Lahab, tidak ada. Tidak dijaga semua keturunan manusia di muka bumi ini kecuali keturunan baginda Nabi Muhammad SAW. Ma'asyiral muslimin, saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Jangan sampai kita mendramatisir ketika kita mendapatkan musibah lalu kita bersedih berlarut-larut. Padahal banyak nikmat yang lain, itu maknanya. Bahkan kalau kita menghitung-hitung nikmat yang Allah berikan kepada kita dibanding nikmat yang diambil sama Allah, lebih banyak yang Allah berikan. Sehingga Allah mengatakan, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jika kamu menghitung nikmat-nikmat yang Allah telah berikan kepadamu, maka niscaya kamu tidak akan bisa menghitungnya. Begitu banyak. Bahkan dalam surat Ar-Rahman berkali-kali Allah berkata, "Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban." Nikmat mana lagi yang kau dustakan? Kecenderungan manusia itu tidak bersyukur, cenderungnya kufur. Padahal la in syakartum la azidannakum. Kalau kita bersyukur Allah tambah nikmatnya. Kalau kita kufur Allah azab. Lalu bagaimana cara mensyukuri nikmat? Di Al-Quran tersebut, di ayat tersebut Allah mengatakan, fasalli li rabbika wanhar. Untuk mewujudkan syukur terhadap nikmat yang begitu banyak yang telah Allah berikan kepadamu, hendaklah kamu sholat karena Allah. Bukan hanya sekedar menggugurkan kewajiban, tapi betul-betul mengharap ridha Allah. Kita datang memenuhi panggilan Allah dengan menghadirkan sholat 5 waktu dan sholat-sholat sunnah yang lain, karena kita ingin Allah ridha. Kalau kita dengan ridho datang, maka Allah juga ridho kepada kita. Dan berikutnya, pernah suatu ketika Nabi Muhammad di malam hari sholat tahajud hingga kakinya bengkak-bengkak. Maka Aisyah berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kenapa engkau lakukan hal ini hingga kakimu bengkak-bengkak? Bukankah Allah telah menghapus dosa-dosamu yang lalu? Bukankah Allah telah menjamin surga untukmu, ya Rasul?" Tapi Nabi berkata kepada istri Sayyidah Aisyah itu, "Afala uhibbu an akuna abdan syakura?" Apakah aku gak pantas bersyukur, ya Aisyah? Masya Allah. Jadi Nabi Muhammad SAW syukur diwujudkan dengan sholat kepada Allah tanpa pamrih. Bentuk terima kasih terhadap nikmat Allah berikan kepadanya. Lalu kemudian wanhar, yang kedua Allah perintahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW adalah untuk berkurban. Berkurbanlah kamu. Karena itu ma'asyiral muslimin rahmatullah, para ulama walaupun banyak berbeda pendapat, ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah muakkadah, ada yang mengatakan sunnah biasa. Namun harus kita cermati apa yang dikatakan baginda Nabi Muhammad SAW. Barang siapa memiliki kemampuan harta, dia punya tabungan, dia punya simpanan, dia sanggup untuk berkurban, lalu dia tidak mau berkurban, kata Nabi, fala yaqrabanna musallana. Enggak boleh kalian datang ke masjidku, enggak boleh kalian datang ke salatku. Maknanya orang yang punya kemampuan berkurban, kalau dia tidak berkurban, Nabi tidak menerima kita sebagai jamaahnya. Enggak boleh masuk ke musyola Nabi Muhammad, enggak boleh mendekati musyola Nabi Muhammad. Karena itu ma'asyiral muslimin, walau sebagian besar ulama mengatakan sunnah muakkadah atau sunnah biasa, tapi ada juga mengatakan wajib. Alangkah indahnya mari kita tunaikan. Kalau di Idul Fitri kita bisa motong hewan, kurban, lalu kemudian kita buat makanan hampir 100% buat kita dan keluarga, yang kita bagikan kepada orang sedikit. Tapi di Idul Adha kita motong hewan kurban, kita berikan hampir seluruhnya untuk orang lain, hanya kita boleh ngambil sedikit saja. Apa maknanya? Setiap kita berkurban itulah akan menjadi bagian bekal kita besok ketemu Allah. Setiap apa yang kita berikan kepada orang lain, bersedekah, termasuk berkurban bagi yang hidup maupun yang telah wafat sekalipun, maka dia akan menjadi pahala kita besok di yaumil kiamah.
Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aku li qawli hadza astaghfirullah al-azim li wa lakum wa sal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima adada ma hata bi ilmu wa khatta bi qalamuk wa ahsahu kitabuk. وارض اللهم عن سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الله تعالى في الكتاب الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, saudara sekalian sedang Jumat yang dimuliakan Allah, pada khutbah yang kedua ini kita akan bersama-sama berdoa kepada Allah. Namun sebelum berdoa, khatib kembali ingatkan, jangan lupa nikmat Allah itu begitu banyak telah Allah berikan kepada kita. Dan Allah berharap kita selamat besok di yaumil kiamat, ketemu Nabi kita Muhammad, berjumpa Rasulullah, bisa memandang Allah dengan penuh kenikmatan keridhaannya. Dengan cara apa? Mensyukuri nikmatnya, yaitu dengan menegakkan sholat kita, lalu kemudian mewujudkan kurban untuknya. Berkurban bukan hanya sekedar menyembelih hewan kurban, tapi bagaimana kita berkorban untuk membantu saudara kita yang lain, wabil khusus saudara kita yang sedang terjajah, yang telah terzalimi, yang masih terzalimi di bumi Palestina, di Gaza. Jangan sampai kemudian kita membiarkan mereka dalam kesulitan. Ada orang yang sebagian mengatakan itu urusan mereka, bukan urusan kita. La haula wala quwwata illa billah. Dalam pandangan Islam, ma'asyiral muslimin, hatta kita sholat sekalipun lagi sholat, lalu kita melihat anak kita yang kecil jatuh, terjebur ke selokan, atau jatuh dari tangga, hatta kita lagi sholat baru rakaat pertama, wajib kita menggugurkan sholat kita, membatalkan sholat kita untuk membantu anak kita. Karena membantu orang itu lebih utama. Lalu sekarang kita melihat saudara kita sedang terzalimi, dibunuh. Jangan sampai kita membiarkan. Mari kita bantu mereka. Kalau tidak dengan harta benda kita kirim, kurban yang tidak kita bisa bantu mereka, mari kita sisihkan setiap doa-doa kita untuk mereka. Karena bagaimanapun doa, sebagaimana Nabi katakan, silahul mu'minin, senjata bagi orang beriman. Maka kita berikan doa ini untuk mereka, agar mereka mendapatkan ketabahan, ketenangan, keteraman, kesabaran, dan juga diberikan oleh Allah kemenangan, kemerdekaan sebagaimana Allah merdekakan kita di negeri kita. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم انصر المسلمين والمجاهدين في فلسطين. اللهم انصر المسلمين والمجاهدين في غزة. اللهم انصر المسلمين والمجاهدين في بلادنا، في بلاد المسلمين، في كل مكان وفي كل زمن. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل دائرة السر عليهم يا رب العالمين. اللهم انصرهم يا الله، فإنك خير الناصرين.
فانصرنا على القوم الكافرين، فانصرنا على القوم الظالمين، فانصرنا على القوم المنافقين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين يا مجيب السائلين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر وأقم الصلاة. الله